Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membahas cara mengatasi gagal login pada aplikasi BPJS TKU. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, boleh ditonton ya. Di atas linknya teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah video lanjutan dari video yang di atas tadi. Cara mengatasi gagal login. Aplikasi BPJS TKU ini sangat penting bagi kita para pekerja maupun para wirausaha yang terdaftar di aplikasi BPJS TKU. Di aplikasi ini banyak sekali informasi yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu lihat saldo, kemudian kita bisa cetak kartu digital dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya mulai videonya, teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan lonceng, kemudian like dan share ke teman-teman semua biar teman-teman dapat update terbaru video dari saya. Dan semuanya itu gratis cuy, tolong ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya daftar isi dari presentasi hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan pertama yaitu sebab gagal login. Kenapa bisa gagal login padahal kita sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah countermeasure atau cara mengatasinya. Oke, kita langsung masuk saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu sebab gagal login. Untuk login ke aplikasi BPJS TKU, yang pertama adalah perubahan KTP. Mungkin teman-teman masih ingat, bagi bapak-bapak yang umurnya sudah lebih dari 30 tahun, bahwa dulu ada KTP yang bentuknya seperti ini. Nah, KTP ini tuh berlaku dari tahun 1977 sampai 2003. KTP ini nomornya itu beda dengan eKTP yang sekarang kita punya. Kemudian ada perubahan lagi, yaitu KTP yang bisa digunakan secara nasional. Nah, ini sudah mendekati eKTP, yaitu masa berlakunya antara 2004 dan 2011. Teman-teman bisa lihat ya, ini bentuknya sudah hampir sama dengan eKTP. Tapi di sini juga ada beberapa perubahan, yaitu NIK-nya. Kemudian yang sekarang kita punya yaitu eKTP yang mulai diberlakukannya tahun 2011 sampai dengan sekarang. Nah, database KTP ini yang sekarang ada di database BPJS Ketenagakerjaan. Makanya yang teman-teman dulu waktu masuk kerjanya pakai KTP yang lama, kemungkinan besar itu nggak bisa login ke aplikasi BPJS TKU sekarang. Tapi ada beberapa juga yang mungkin secara otomatis itu terupdate datanya di BPJS sehingga bisa login. Cuman bagi yang belum terupdate pasti nggak bisa. Nah, ini sebab pertama teman-teman nggak bisa untuk login ke aplikasi BPJS TKU. Kemudian yang kedua yaitu perubahan data diri. Saya berikan contoh ya. Contoh, nama saya itu Budi Susilo. Kemudian ada perubahan yaitu jadi Budi Susilo. Sebelumnya itu huruf U, kemudian setelah itu jadi OE. Nah, itu juga ada perubahan yang bisa menyebabkan kita gagal login. Karena aplikasi BPJS TKU ini sangat sensitif terhadap karakter ya guys. Beda huruf aja walaupun dibaca sama itu tetap nggak bisa untuk login. Kemudian yang ketiga, salah input. Salah input ini bisa terjadi pada saat HRD mendaftarkan ataupun pada saat orang BPJS Ketenagakerjaan itu menginput. Seperti itu. Namanya juga manusia ya guys. Jadi wajar jika ada kesalahan. Tidak apa-apa guys. Saya kasih contoh ya. Nah, saya Budi Susilo kemudian jadi Budi. Di sini itu bisa teman-teman lihat ya, yang dikotakin itu jadi huruf Y. Nah, ini juga berpengaruh karena satu karakter pun tidak bisa untuk login. Oke, untuk itu kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu countermeasure cara login ke aplikasi BPJS TKU. Yang pertama ya guys, kita mengisi formulir perubahan data. Bentuknya seperti ini guys, teman-teman bisa lihat ya. Ini di sini namanya formulir permintaan perubahan data peserta.
Nah, di sini itu dijelaskan itu kantor cabang, kemudian tahun berapa, kemudian nama tenaga kerja, tanggal lahir, nomor kartu peserta kita, nama perusahaan tempat kita bekerja, nama, kemudian NPP, nomor pokok pegawai, dan kepesertaan awal kita masuk perusahaan tersebut tahun berapa. Di sini ada beberapa jenis kesalahan, ada 10, yaitu jenis kesalahan nama tenaga kerja sampai kartu peserta yang rusak juga bisa kita minta melalui ini. Kemudian di sini ada kolom untuk tertulis, di mana contoh nih kita tadi login salah, mungkin kita tulis saja nama kita, kemudian NIK kita, kemudian seharusnya seperti apa kita tulis berdasarkan KTP yang terbaru kita, itu lebih aman. Jadi kita bisa untuk login ke aplikasi BPJS TKU. Nah, form ini bisa teman-teman download pada link ini, nanti saya juga taruh linknya di description box, teman-teman bisa klik. Nah, ini ketika kita klik link ini langsung bisa ke download filenya seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengisi formulir ini, teman-teman kemudian meminta tanda tangan dan stempel HRD seperti itu ya guys. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Kemudian setelah kita isi sudah ditandatangan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kita ajukan ke kantor BPJS terdekat. Cuma di sini ada beberapa aturan, yaitu jika masih aktif bekerja, yang mengajukan adalah HRD perusahaan tempat kita bekerja. Karena kenapa? Setiap perusahaan itu ada RO BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dari RO ini kalau pekerja tersebut masih aktif, artinya pekerja tersebut masih menjadi tanggung jawab perusahaan yang mempekerjakannya. Jadi yang wajib untuk melakukan pengajuan perubahan itu adalah HRD dari perusahaan tersebut. Jadi kalau kita coba untuk mengisi sendiri itu pasti ditolak, seperti itu. Kemudian yang kedua, jika sudah tidak aktif bekerja, kita ajukan sendiri formulir yang tadi. Nah, ini perubahan ini bisa langsung dikerjakan biasanya. Ini bagi yang sudah tidak aktif bekerja dan biasanya langsung berbarengan dengan saat klaim JHT. Nah, kemudian proses selesai, kita login ulang. Jika diajukan oleh perusahaan, prosesnya bisa 1 atau 2 minggu, tergantung dari proses di HRD-nya apakah langsung diajuin atau tidak. Kemudian dari BPJS Ketenagakerjaannya dikerjakan langsung atau tidak, seperti itu. Jadi kira-kira butuh waktu 1 atau 2 minggu atau bisa lebih gitu. Namun bila diajukan secara langsung, prosesnya itu bisa langsung dikerjakan gitu. Tapi dengan catatan ya, diajukan langsung itu biasanya udah nggak bekerja, dan biasanya sekalian dengan klaim JHT. Seperti itu teman-teman. Nah, jika proses sudah selesai, kita bisa login kembali ke aplikasi. Jadi ketika memang sudah selesai, kita login itu pasti bisa. Tapi kalau memang belum selesai, mau kita login beberapa kali pun nggak akan bisa. Jadi kita mungkin sabar sambil kita follow up ke HRD jika kita memang masih bekerja, seperti itu. Apakah sudah diajuin apa belum? Oke ya guys, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih atas partisipasi teman-teman untuk menonton video ini, semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jika memang sudah selesai, teman-teman bisa lihat video cara loginnya. Jadi dibuka kembali cara loginnya agar teman-teman itu tahu gitu cara loginnya kembali dan bisa melihat saldo JHT dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.